Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat ingin salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kebetulan sekolah kita ada salah satu gurunya yaitu terpilih sebagai CGP, calon guru penggerak. Nah, yaitu Pak Ahmad Akhiri. Kemudian beliau ini ada menyampaikan materi tentang identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan dimiliki sekolah. Jadi dia selaku CGP, dia wajib menyampaikan ke sekolah apa saja aset dimiliki sekolah kita. Nah, kepada Pak Egi saya persilakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sangat kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu yang saya hormati, mari kita berkata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di ruangan kita yang kita cintai ini di ruang tiba. Salam juga masih kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada jalan yang penuh dengan ilmu dan teknologi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita SMP Negeri 6 Bermanilir. Di sini saya mohon bantuan Bapak Ibu. Apa yang akan kita identifikasikan nanti itu adalah cerminan dari sekolah kita. Jadi saya minta bantuan simulasi pikiran Bapak Ibu sebentar untuk melihat demi kemajuan sekolah kita juga. Oke, kalau itu kita awal dari yang memetik. Mengingat ekosistem, bayangkan sekolah tempat Bapak Ibu bertugas ke SMP ini. Apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem? Yang pertama, yang kedua, apa saja yang bisa disebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Perhatikan tidak tepat pada hal-hal yang kelihatan. Artinya di sini ada hal yang tidak kelihatan yang menjadi sumber daya sebenarnya membantu atau menjadi aset sekolah kita. Kemudian yang ketiga, silakan refleksikan diri. Yang keempat, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang diharapkan dan diberikan hari ini. Baik, sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara komponen atau faktor biotik dan abiotik. Apa itu faktor abiotik atau apa itu faktor biotik? Bisa lihat di unsur biotik itu yang hidup. Siswa, murid, guru, kepala sekolah, apalagi pengawas, orang tua, masyarakat, dinas terkait dan pemerintah daerah, baik itu kepala desa dan seterusnya. Sedangkan unsur abiotik sudah paham tidak hidup, lawannya adalah keuangan sekolah, infrastruktur seperti gedung-gedung, ruang lab, ruang kelas, ruang perpus, ruang guru, dan lingkungan alam sekitar kita. Itu adalah komponen abiotik. Antara abiotik dan biotik itu memegang peranan yang sangat kuat dan saling mendukung kemajuan sekolah. Baik, dalam mengidentifikasi masalah pada aset yang akan kita cari nanti, ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah yang selama ini sering kita lakukan di sekolah. Jadi kita berkembang, kita mau memajukan sekolah ini berbasis masalah. Apa sih kekurangan sekolah ini? Itu kita bicarakan terus-menerus. Sekolah nggak punya internet, sekolah nggak punya internet, sekolah nggak punya internet. Itu kita bahas terus. Gimana caranya sekolah bisa internet? Nah sekarang ditawarkan basis pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan aset. Apa kelebihan? Dan jangan mikir kekurangan. Nah sekarang untuk kedepannya kita harus berpikir tentang apa kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Contoh, anak ini cerewet. Kelebihan atau kurang kelebihan? Kelebihan. Dia suka berbicara. Maka kita akan mengalihkan dia ke kekuatan apa? Public speaking. Atau dia berpidato. Itu kelebihannya. Jangan bilang cerewet karena ini banyak omong. Atau dia keras kepala. Dikasih tahu 2, 3 tidak dengar. Ternyata dia itu teguh pendirian. Kalau positifnya, kalau negatifnya dia keras kepala, membangkang. Tapi kita mikir dari aset positifnya.
Jadi kita menggunakan base asset ini ya. Oke. Dari Green dan Enas yang memetakan 7 aset utama. Nah, jadi kita ini akan memetakan 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia yang ada di sekolah kita, modal sosial. Modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Modal sosial ada di mana sebagai norma atau aturan-aturan yang mengikat, budaya-budaya yang tidak dimiliki orang daerah lain. Contoh misalnya di sini ada, kalau di tempat Ibu Devi itu di Kabupaten ada yang namanya sedekah bumi. Di sini nggak ada budaya itu. Apa tidak sedekah bumi itu? Wujud rasa syukur. Nah, itu hal-hal budaya yang positif untuk anak kita, bersyukur, berbagi. Nah, di daerah kita juga punya budaya tersendiri. Itu yang akan kita cari. Modal manusia, modal sosial, modal politik. Ya, modal politik itu bukan harus dari DPR, bukan. Kemampuan kita mengajak kerjasama orang lain, masyarakat dan sebagainya untuk mengirim kita sekolah, itu namanya juga berpolitik. Jadi luas politik itu. Kemudian modal agama dan budaya, pengajian di sini di masjid dan sebagainya, itu ada modal untuk pengembangan anak. Modal fisik, modal lingkungan dan modal finansial. Modal fisik, bangunan kita. Bangunan-bangunan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Modal finansial, modal lingkungan alam, contohnya misalnya kebun teh atau jurang itu di jembatan itu, sungai itu bisa dijadikan lek alam, atau sungai-sungai di bawah yang luas, atau kemudian sawah-sawah yang kita miliki paling banyak itu jadi juga untuk pembelajaran. Selanjutnya finansial. Jika di sini ada pabrik, contohnya ada pabrik sepatu, anak-anak secara tidak langsung akan paham. Oh, cara pembuatan sepatu, oh cara berjualan sepatu, modal sepatu sekian, dijual harga sekian. Maka anak akan menjadi paham. Oke, sekarang kita coba petakan aset yang ada di sekolah dulu, Bapak Ibu. Modal manusia di sekolah kita kecilkan skupnya di sekolah. Modal manusia. Nah, Bapak Ibu, ada siapa aja yang menjadi aset sekolah? Ya, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah apa lagi yang aset? Ya, guru dan tenaga ahli sekolah, kurator. Kalau nggak ada guru, gimana sekolah sama guru? Kalau nggak ada kepala sekolah, apakah sekolah kantor berjalan? Ya. Murid, kalau nggak ada murid bagaimana? Wali murid, masyarakat. Nah, ini ya. Kepala sekolah seperti apa? Kepala sekolah misalnya pendidikan S2, yang pernah instruktur 13, instruktur apa lagi? SP, guru pembelajar, ya. Guru-guru yang memiliki kualifikasi S1 dan S2. Itu modal untuk sekolah kita. Ya. Terlebih lagi guru yang sertifikasi, ada Bu Bapak Ibu sebagainya, itu guru yang mendukung semua kegiatan kita, meningkatkan kompetensi anak. Murid, apa kelebihan murid kita? Heterogen. Ya, heterogen itu artinya berbeda, bermacam-macam. Jadi dari sifatnya bermacam-macam, dari watak bermacam-macam, dari kultur bermacam-macam, dari keluarga bermacam-macam, itu bukan sebuah aset bagi kita untuk mengembangkan anak sendiri. Modal sosial terjalin kerjasama seperti nilai pendidikan, terlibat aktif dalam PGRI. Jadi Bapak Ibu ini sebagai guru punya komunitas PGRI. Di bawah komunitas PGRI ada SLCC PGRI, kalau lupa ya. SLCC PGRI Pak ya. Saya gabung di situ. Ada Dharma Wanita, itu sifatnya sosial. MGMP, kita ketemu orang, sosial. Kalau sekolah ada KKG, MKKS. Nah, itu semuanya. Kemudian hajatan, musibah, pokoknya kita sifatnya yang sosial. Kalau ada politik, ada kewenangan kepala sekolah, ya. Pemanfaatannya kepala sekolah bekerjasama dengan kepala desa membuat sebuah program yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan terutama berpihak kepada murid. Oke. Modal agama dan budaya, modal
yang perlu diidentifikasi di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siswa-siswi SMP teman-teman ini yang berkumpul di rumah ini. Kebetulan Pak Edi ini adalah calon guru penggerak. Kita di sini untuk identifikasi sumber daya manusia, sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri Bendungan Hilir. Materinya akan disampaikan oleh kepada Pak Ahmad Al-Wahidi. Assalamualaikum